Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Fahri, saya dari kelompok 12. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari praktikum komputasi statistik pada saat modul 3. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama tuh kita memasukkan data gitu. Di sini kita itu ingin memasukkan data, misalnya di sini ada nama. Nama itu kan bersifat integer ya. Berarti kalau misalnya integer itu kita menggunakan tanda petik untuk ini. Misalnya kita kita ganti di sini Jepang. Nah, di sini kita itu di sini name. Name itu kita bisa menggunakan integer maupun menggunakan string. Di sini saya itu ingin menggunakan integer. Makanya saya di depan sini kita tambahkan angka i. Kan kita menggunakan integer itu tuh kita tuh menggunakan tanda petik. Selanjutnya untuk gender itu kan ada male sama female gitu. Di sini kan untuk gender itu ada sejumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi itu kita tuh harus menyesuaikan dengan kolom-kolom yang terdapat di NIM. Jadi harus sesuai. Nah, selanjutnya misalnya ini ada tugas 1. Tugas 1 ini karena nilainya angka, maka tidak menggunakan petik. Di sini NA itu berarti none itu berarti tidak ada nilainya gitu. Misalnya di sini saya misalnya tambahin lagi dah di sini. Jadi mungkin tugas 5 ya. Tugas 5. Sini kita langsung copy aja di sini. Ini kan ada C ya. C ini kan berarti data yang ini tuh bersifat nampai. Nah, sini. Nah, mungkin kita tambahin di sini lah ya. Apa ya? Sini mungkinnya 95. Sini 85. Oke. Di sini kita itu menggabungkan semua data yang kita sudah masukkan di sini tuh. Jadi semua ini tuh yang namanya data frame gitu. Nah, kita membuat sebuah inisialisasi dengan memasukkan, kita inisialisasikan sebagai data nilai. Dengan data frame-nya itu ada nama, name, gender, tugas 1, tugas 2. Kita masukin di sini ya. Karena tadi kita tambahin jadi tugas 5. Oke. Bila coba kita tampilkan, coba lihat. Nah, sini datanya ada apa aja? Lihat. Nah, ada tugas 1, tugas 2, tugas 5 gitu. Nah, selanjutnya kita mulailah di sini ya. Kita nambahin, coba di sini ada, kita ingin nambahkan variabel tugas 3 dan tugas 4. Nah, kita menggunakan data nilai. Di sini kan kita sudah inisialisasikan data frame ini menjadi data nilai. Nah, misalnya saya ingin tambahin lagi lah di sini data nilai. Data nilainya habis itu kita ingin misalkan tugas 6. Tugas 6. Oke, di sini kita coba kita copy lah sebagai contoh aja. Sini kita gantilah di sini 85 misalnya, habis itu 55. Nah, kita coba tampilkan di sini. Nah, di sini datanya kan tadinya kan hanya tugas 1, tugas 2 dan juga tugas 5. Sini karena kita sudah tambahkan tugas 3, tugas 4, tugas 6, maka di sini akan menghasilkan data baru yang sudah kita tambahkan, ada tugas 3, tugas 4 dan juga tugas 6. Oke, selanjutnya ketika kalian ingin menampilkan nilainya dari tugas yang kita udah masukkan, misalnya di sini kita ingin menampilkan lah ya tugas 3 di sini, tugas 6, tugas 6. Nah, di sini kita mungkin inisialisasikan untuk menampilkan data nilai dari tugas 6 ini misalnya nilai 3 lah ya. Nilai 3. Oke. Di sini coba kita lihat ya. Nah, di sini data tugas 6 tuh ada apa aja? 85, 55, 80. Oke, selanjutnya kita itu ingin menampilkan mahasiswa dengan gender wanita gitu. Di sini kan ada gendernya kan ada male sama female gitu. Coba sinilah kita ganti di sini sebagai male gitu, perempuan, laki-laki. Oke, kita coba tampilkan di sini.
laki laki. Nah, maaf, laki-laki. Laki-laki nggak ada coba. Nah. Oke lah, coba sini female aja. Jadi ini kan ada female ya. Di sini itu female, female kan berarti wanita itu. Coba kita lihat di sini untuk data tugas 6. Di sini untuk baris pertama itu kan male gitu. Harusnya kita kan ingin menampilkan yang female aja, berarti ketika ada yang male itu maka bernilai false gitu. Coba kita lihat di sini ya. Untuk baris 1 itu male berarti false. Untuk baris 2 apa male berarti false. Ini baris ketiga itu female berarti true. Oke, selanjutnya kita ingin menampilkan gitu data nilai dari perempuan. Di sini kan untuk gendernya female aja gitu. Oke, misalnya saya ingin sini kan kita lihat nih ada gender female. Jadi yang datanya keluar di sini aja hanya data apa yang gendernya female doang. Di sini kan bisa kita lihat yang female itu ada Tyson, ada Erkanta, Frishi, habis itu Hari Kita, habis itu Juminten. Oke, sesuai lah ya. Sesuai. Oke, sip. Oke, kita lanjut ke teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Tere Yunani dengan ujung NIM 62 dari kelompok 12. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kode praktikum. Sebelumnya, saya akan share screen. Nah, di sini kita sudah berada di tampilan R, di mana eh, dalam dalam penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan cara memasukkan data dan menampilkan data nilai. Setelah itu eh, menambahkan variabel dan menambahkan nilai dari tugas 2 serta data nilai dari perempuan. Nah, di sini saya akan melanjutkan yakni tentang penjelasan menampilkan menampilkan nama mahasiswa yang memiliki nilai tidak lengkap. Nah, di sini kita buat dulu inisialnya yaitu NK. NK ini singkatan dari nilai kurang. Nah, terus kita buat is.na. Oke, dia kapital. Is.na dalam kurung data strip nilai yes, tugas 1. Mungkin di sini kita copy aja teman-teman. Tapi sebelumnya kita di sini kasih yang namanya garis. Nah, kita copy aja. Dan di sini kita rubah ininya teman-teman. Tuh, 2. Nah, ya di bawah itu ini kita rubah 3. Ini kita aja kita tambah lagi ini 4. Nah, ini juga perlu kita panggil datanya itu dengan data nilai dalam kurung NK, koma. Nah, kita run dulu apakah dia benar. Nah, di sini benar ya teman-teman. Di sini ada 3 nama. Jadi, yakni Erkanta, Guldok, dan Ikhlas. Dimana Erkanta ini dia kosong pada nilai tugas 2 dan Guldok ini kosong pada tugas 3, sedangkan Ikhlas itu kosong pada tugas pertama. Jadi, eh, kenapa bisa tampil? Karena kita menampilkan is NA atau kita menampilkan nilai NA, yaitu nilai kosong. Nah, ini adalah nilai-nilai kosong. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai lengkap. Nah,
Kita buat dulu inisialisasinya, yaitu NL, atau nilai lengkap. Di mana kita buat itu is, oke, is dot NA, yaitu data, terus nilai, terus tugas, tugas satu, satu, terus, nah, selanjutnya kita buat lagi, salah, duh, gelang, mana, di sini ada is dot NA, dalam kurung, data, strip nilai, solar, itu nilai, tugas 2, dan seperti ini lagi, buat lagi, ini kita copy aja ya teman-teman, supaya lebih menghemat waktu. Nah, kita rubah dengan nilai 3, tugas 3, dan ini kita rubah dengan tugas 4. Oke, kita tutup kurung. Lalu kita tampil ini data, nilai, nilai, ini, nilai, kita nilai, NL, koma. Nah, selanjutnya kita, udah nih, kita udah buat, kita coba run, teman-teman. Apa dia muncul? Oke, dia sudah muncul dari nama-nama nilai yang lengkap. Nah, selanjutnya, yakni, eh nih kita bisa lihat ini dia. Ini semuanya ada ya, dia tidak ada nilai NA di sini. Lalu kita membuat, mengganti nilai NA tertentu. Nah, di sini kita akan mengganti nilai NA yang kosong tadi, karena kan di sini tadi sudah di atas tadi, ini udah ada nilai kosong nih, udah ada 3 kan, nilai kosong. Nah, di sini kita bakal mengganti nilai kosong ini dengan eh, nilai yang kita tentukan, gitu. Jadi, kita buat dulu di mana, di sini. Oke, data, oke, data capsule, data dot, nilai, terus tugas, tugas satu. Jadi kan yang kosong itu adalah nilai tugas satu, tugas dua, dan tugas tiga. Nah, oke, I, di capsule, I, eval, evals, is dot NA, data, nilai,
satu koma koma 70. Kan kita di situ suruh 70. Terus koma lagi, yakni data, data nilai 31. Sebelahnya sama aja. Kita copy aja kali ya teman-teman supaya cepat. Terus dua ini juga tugas 2. Nilainya yaitu 85. 80. Kita buat nih lagi bawahnya. Ini tugas 4. Sorry. Maksudnya tugas 3 karena yang kosong itu tugas 3. Ini. Ya. Dan kita tampilkan. Oh ya ini nih yang kita ganti dulu. Itu dia 9. Masuk. Data. Oke. Masuk. Data dot nilai. Coba kita run dulu. Oke. Gimana nih data-data yang udah? Jadi kita coba cek Erkanta. Erkanta itu tadi sebelumnya dia kosong di tugas kedua. Coba ya. Erkanta. Nah, ini. Oh ini. Erkanta tugas Erkanta. Erkanta pada tugas 2. Nah, ini udah ada ya guys. Dia nilainya 85. Nah, udah kita isi semua nih nilai-nilai dari yang kosong tadi. Tuh, dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nah, ini 85. Terus tadi dari siapa tadi yang kosong lagi? Guldok. Guldok itu dia di kosongnya di tugas 2. Coba Guldok. Oke, ternyata nah, ini dia. Nah, tugas 2-nya udah diisi 90. Nih, 90. Lancar. Guldok tugas berapa? Guldok tugas 3. Ya, ya Guldok di tugas 3, teman-teman. Nah, setelah itu baru kita eh, menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai di atas passing grade dari lebih atau sama dengan 60. Untuk menampilkan ini kita stop dulu recording. Jadi kita akan menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai di atas passing grade lebih dari atau sama dengan 60. Sedot inisialisasinya itu PG atau passing grade. Sama dengan dalam kurung data dot nilai tugas tugas 1 terus lebih dari sama dengan 60. Ini dari tugas 1 ya. Terus ini tugas 2. Nah, terus data dot nilai dot
tugas 2 itu lebih dari sama dengan tidak sama dengan 60 dan lagi data dot nilai tugas 3 itu lebih dari sama dengan 60 dan data dot nilai dot tugas 4 ya sama dengan 60 dan sorry. Dan, dan eh, nilainya itu tidak kosong guys, is.na terus data dot nilai tugas plus 1 hmm, is.na 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 kurung data dot nilai tugas 3 is.na data dot nilai tugas 4. Nah, udah itu baru kita panggil datanya. Ini data dot nilai dalam kurung PG. Oh. Nah, itu kita panggil ya teman-teman. Apakah bisa? Nah, dia akan menampilkan nilai-nilai di atas passing grade. Di mana nih nilainya tuh? Dia tidak ada di bawah 60. Ini 85, 60, 100, 95, dan seterusnya. Jadi, fungsi ini sendiri, fungsi dari menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai di atas passing grade ini untuk menampilkan nilai yang di atas 60, teman-teman. Dimana kita membuat batasan, yakni tugas satunya tuh lebih menampilkan tugas satu tuh lebih dari 60, tugas 2 lebih dari 60, tugas 3 lebih dari 60, tugas 4 lebih dari 60 tanpa eh, dan nilai yang tidak lengkapnya itu gitu. Dia juga tidak menampilkan nilai yang tidak lengkap. Dimana
eh di mana hasil ini disimpan di dalam PG. Makanya kita panggil PG, dia bakal menampilkan hasilnya. Ini dia hasilnya. Nah, kesimpulannya, kode ini tuh untuk melakukan analisis terhadap data nilai mahasiswa, seperti memeriksa kelengkapan data, mengganti nilai yang kosong, dan memfilter mahasiswa yang memiliki nilai eh, yang memenuhi syarat tertentu. Nah, di sini kita menggunakan syarat tertentunya yaitu passing grade-nya yaitu 60. Nah, mungkin sekian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nurwenda Puspitasari dengan NIM 122450041. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan codingan dari teman saya yaitu Yuna. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Mungkin kita langsung saja. Di sini kita akan melakukan proses recording data, di mana recording data itu mengubah nilai-nilai dalam dataset untuk menyederhanakan, menyusun ulang, dan atau menformat data dengan cara yang memudahkan analisis. Nah, di sini kita akan membuat data baru total untuk jumlah keseluruhan nilai. Sini kita akan memasukkan kodenya. Nah, di sini kita telah memasukkan kode numericals, sapi data nilai is numerik. Di sini itu kita memeriksa setiap kolom di data frame-nya, yaitu di data nilai,
Terus kita mengidentifikasi apakah tipe datanya itu numerik. Nah, nanti hasilnya itu berupa vektor logika atau menunjukkan kolom mana yang numerik. Nah, sebelumnya kita akan membuat data baru dulu. Membuat nilai akhir. Nah, di sini kita kan memasukkan kode data, data nilai akhir, data nilai total dibagi 4 sama data nilai. Dan di sini tuh fungsinya kolom nilai akhir ini dibuat dengan cara membagi nilai kolom total dengan 4. Nah, ini tuh digunakan untuk menghitung rata-rata atau nilai akhir berdasarkan total nilai yang telah dihitung sebelumnya. Mari kita coba run dulu. Sini kita salah di error data nilai. Kurang I. Nah, di sini kita udah kelihatan ya data nilai akhirnya berapa. Di sini kan kita menjumlahkan total. Untuk Aldo totalnya ini dan nilai akhir yang kita cari itu ini. Lanjut untuk kode yang selanjutnya. Kita menambahkan data baru berupa variabel keterangan untuk menjelaskan nilai akhir PL jika kurang dari 60, jika lebih besar dari 60. Data baru berupa Nah, kita di sini memasukkan kodenya data
nilai keterangan Nah, di sini kita kan udah nulis code ya. Nah, kita masukkan data nilai, keterangan, faktor cut data, nilai, nilai akhir, Rix 0,59, 100, labelnya itu TL dan L. Nah, kode ini tuh membuat kolom baru bernama keterangan yang berisi kategorinya. Kategorinya itu ada nilai akhir. Nah, untuk fungsi cut-nya ini sendiri, itu digunakan untuk mengelompokkan nilai-nilai dalam nilai akhir di dua kategori. Sesuai dengan intervalnya Brix ini, itu ada nilai akhir, di mana nilai akhir itu kurang dari kurang dari 60, ada kurang dari 60. Nah, kalau nilai akhir antara 60 dan 100 itu diberi label L, yaitu lulus. Kalau TL itu tidak lulus. Nah, hasilnya itu dikonversi menjadi tipe data faktor yang memiliki dua level, yaitu tidak lulus dan lulus. Nah, untuk data nilainya nanti ditampilkan di data frame-nya. Coba kita run dulu. Nah, karena ini udah berhasil, kita bisa lanjut ke code selanjutnya. Di sini kita melakukan, karena tadi sudah recording data, di sini kita akan melakukan sorting data, di mana sorting data ini proses mengurutkan data dalam urutan tertentu, seperti dari urutan terrendah ke urutan tertinggi, di mana urutan tertinggi ke rendah itu bisa dibilang dengan descending. Nah, sebelumnya kita akan mengurutkan data berdasarkan name. Nah, di sini kita akan memasukkan kode data urut.
Nah, di sini kita sudah menuliskan codingannya. Nah, kita di sini kan memasukkan data urut name order, data nilai ini ya. Dan di sini kode ini tuh digunakan untuk mengurutkan indeks baris dari data frame, yaitu ada data nilainya. Nah, itu tuh berdasarkan kolom name. Hasilnya itu akan vektor yang berisi urutan indeks yang sesuai dengan pengurutan nilai di kolom name yang terkecil hingga terbesar. Nah, di sini kan kita memasukkan data nilai ya, data nilai baru darurat name. Nah, kode ini itu akan mengakses di data frame-nya. Untuk data nilai ini itu akan mengurutkan baris yang telah dihasilkan di orderannya itu, sehingga kita akan menampilkan urutan berdasarkan NIM dari nilai terkecil hingga terbesar. Nah, kita lanjut untuk code selanjutnya. Code selanjutnya yaitu mengurutkan, oh kita taruh di sini aja. Karena ini masih termasuk sorting data, kita memasukkan membuat mengurutkan mengurutkan data. Nah, kita tuh mengurutkan data berdasarkan nilai terbesar ke nilai total terkecil. Di sini kita akan memasukkan code-nya yaitu data urut nilai akhir order data nilai Nah, di sini kan kita udah memasukkan mengurutkan data berdasarkan nilai terbesar ke nilai total terkecil. Nah, kita memasukkan kode darurat nilai akhir order data nilai dan nilai akhir decreasing through. Nah, ini fungsinya untuk mengurutkan indeks baris sama seperti ini. Mengurutkan indeks baris dari data frame data nilai berdasarkan kolom nilai terakhir. Nah, decreasing ini itu memastikan bahwa pengurutan yang dilakukan dari yang terbesar hingga ke terkecil itu benar. Nah, lanjut kita kan memasukkan kode data nilai darurat nilai akhir. Nah, di sini kita akan mengambil dari data frame, yaitu dari data nilainya ini. Itu akan mengurutkan baris di mana hasil order itu akan menampilkan data yang diurutkan berdasarkan kolom nilai akhirnya dari nilai terbesar hingga terkecil. Seperti itu. Terima kasih.
Dari saya sekian. Lalu kemudian di sini kita akan melakukan merging data, di mana merging data sendiri merupakan proses menggabungkan dua atau lebih dataset menjadi satu dataset berdasarkan kolom yang memiliki nilai yang sama atau memiliki relasi tertentu. Seperti contohnya di sini kita menggunakan nilai praktikum dan juga nilai kuis karena mereka punya nilai yang sama. Dan dua nilai ini, dua nilai praktikum dan juga nilai kuis, bisa kita merge atau kita merging untuk kita masukkan ke dalam data frame seperti ini. Nah, lalu yang selanjutnya di sini kita akan menggabungkan atau merge data, yaitu data nilai dan juga nilai tambah. Dimana di sini kita menambahkan data nilai dan juga nilai tambahnya ini berdasarkan namanya, sehingga outputnya akan seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan reshape, yaitu mengubah bentuk data dari long menjadi ke bentuk yang wide atau memanjang. Dimana di sini kita menggunakan ID var, nama, name, dan juga gender, dan time var-nya itu yaitu status, dengan direction atau arahnya itu wide, memanjang. Nah, kemudian seperti yang bisa dilihat di sini, ini dia output dari data yang kita sudah ubah ke bentuk wide. Kemudian di sini saya akan mengubah bentuk data yang long menjadi bentuk data yang wide atau melebar. Di sini kita menggunakan ID variannya. Setelah tadi kita sudah mengubah dari bentuk long ke bentuk wide, sekarang kita akan mengubah bentuk wide yang tadi untuk menuju ke bentuk long. Di sini kita menggunakan kode reshape data dengan varying-nya sama dengan list, dan di sini ditambah IPK cuti, IPK lulus, dan juga IPK baru dengan direction long atau panjang, dengan outputnya yang seperti ini. Jadi dia memanjang ke bawah, begitu. Itu dia tadi penjelasan kode dari praktikum Komstat yang ketiga dari kelompok kami. Terima kasih.